Are you ready? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau teman-teman orang-orang hebat, belajarnya harus semangat. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di materi yang sama, yaitu mengelola sosial media bagi sosial media strategis. Kalau kemarin nih kita sudah belajar mengenai fitur-fitur online yang ada di dalam sosial media strategis, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih menganalisis sosial media yang ada. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana melihat insight di aplikasi Instagram, TikTok, dan Facebook. Namun sebelum kita belajar ya teman-teman, tak lengkap kalau belum ada kata-kata mutiara dari saya. Di sini seperti hari-hari sebelumnya ya, saya ada kata-kata mutiara. Untuk kata-kata mutiaranya adalah terbentur, terbentur, dan terbentuk. Jadi dilihat dari kata-kata mutiara ini ya teman-teman, walaupun kita banyak masalah, kita selalu ditempa oleh sesuatu yang tidak kita inginkan, kita pasti akan berusaha keluar dari permasalahan itu. Maka dengan cara kita keluar itu, kita otomatis bisa membentuk diri kita gitu. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang kuat mentalnya. Jadi harapannya dengan kata-kata mutiara tadi nih, teman-teman jadi semangat gitu. Walaupun banyak masalah, percayalah bahwa masalah itu akan mengupgrade diri kita. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi adalah kata-kata mutiara dari saya. Kemudian selanjutnya sebelum kita belajar menganalisis sosial media yang ada, di sini saya ada salah satu kasus gitu ya, saya sudah tampilkan di layar nih. Ada potongan postingan feed dan reel ya di Instagram dengan jumlah views-nya gitu ya. Ada yang 25.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000 dan bermacam-macam nih. Nah, kita di sini kenapa sih dengan konten yang sebenarnya kualitasnya juga sama gitu. Bahkan ada beberapa talent yang sama juga gitu. Kenapa views-nya bisa berbeda gitu. Nah, kita akan menganalisis ini nih teman-teman di pertemuan kali ini, di sesi kali ini, kita akan menganalisis kenapa sih hal ini bisa terjadi dan bahkan perbedaan views-nya itu cukup signifikan ya. Ada yang sampai 25.000 tapi langsung anjlok sampai ke 2.000. Nah, ini nih tugas dari sosial media strategis adalah untuk menganalisis hal-hal seperti ini. Nah, harapannya ketika kita bisa menganalisis, maka kita bisa merencanakan konten-konten ke depannya. Oleh karena itu, materi pada hari ini adalah sangat penting teman-teman. Jadi silahkan teman-teman bisa mengikuti video pembelajaran sampai akhir karena kita akan belajar dan membaca nih insight di akun-akun sosial media. Oke teman-teman semuanya, kita akan langsung lanjut saja ya di materi yang pertama. Kita akan belajar mengenai apa sih analisis sosial media itu gitu ya. Nah, analisis sosial media adalah proses mengumpulkan dan menelaah data dari media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 bulan ataupun 1 minggu itu sudah bisa dianalisis ya teman-teman semuanya. Nah kemudian data tersebut itu digunakan untuk membantu kita sebagai seorang sosial media strategis dalam mengambil keputusan dan kesimpulan nih sesuai dengan tujuan yang ada di dalam perusahaan. Jadi pada intinya teman-teman semuanya, dengan adanya analisis sosial media tadi ya, kita bisa mengetahui nih apakah kinerja konten kita itu benar-benar maksimal gitu sesuai dengan rencana dari perusahaan. Contohnya, sebagai contoh ya, maksud dari analisis sosial media adalah misal kita sudah memposting sebuah konten di Instagram kita gitu. Kita ada campaign bisnis buy one get one free gitu ya. Nah, kita sudah berusaha nih untuk membuat kontennya itu baik dari segi kualitasnya, dari segi jenis kontennya, kita sudah berusaha membuat yang terbaik. Kemudian kita sudah memposting, kita sudah melakukan penyebaran konten melalui iklan, melalui
banyak sekali media yang ada selain Instagram, TikTok, dan Facebook. Kita juga sebar di grup-grup WhatsApp maupun story WhatsApp. Namun di sini campaign buy one get one-nya tidak terlalu berhasil gitu. Maka bagaimana sih ini kenapa bisa terjadi gitu? Nah, kita bisa menganalisisnya melalui insight di masing-masing akun, seperti itu ya teman-teman. Kadang nih sebagai contoh tadi adalah konten buy one get one ya, kita kadang ada permasalahan di pack session. Apa sih pack session itu gitu ya? Pack session itu adalah momen gitu ya, momen di sebuah perusahaan gitu. Misal di sebuah resto ya teman-teman, resto. Pack sessionnya itu adalah pasti pas liburan karena banyak sekali orang-orang yang berlibur gitu. Kemudian pack sessionnya di malam tahun baru, misal di momen-momen liburan Natal seperti kemarin gitu ya. Itu adalah pack session ya, momen-momen yang bisa kita manfaatkan untuk membuat konten dan menyebarkan campaign bisnis kita teman-teman semuanya. Nah, di sini dengan adanya tadi, pack session tadi ya teman-teman, kita bisa memanfaatkan dengan membuat promo-promo agar banyak pelanggan yang datang ke resto kita tadi. Misal ya teman-teman, kalau bisnisnya adalah sebuah resto. Ketika kita sudah membuat campaign buy one get one, sudah kita sebarkan, namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita bisa menganalisisnya di insight ini. Apakah memang prime time-nya, prime time itu apa sih gitu ya? Prime time itu waktu yang terbaik untuk mengupload konten kita gitu ya. Nanti kita juga akan belajar terkait dengan prime time ya teman-teman. Kita spill dulu nih, prime time itu bisa di pagi hari, misal jam 6 nih, banyak sekali orang-orang yang belum berangkat kerja, kita bisa meng-posting di jam tersebut. Bisa juga kita pada pukul 11 siang menuju ke 12 siang. Nah, itu kan waktu-waktu orang-orang pegang HP karena waktu istirahat. Nah, kita bisa memposting pada waktu-waktu prime time tersebut, teman-teman. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang bisa melihat konten-konten kita dan harapannya fitur atau konten buy one get one tadi nih bisa semakin banyak orang tahu dan harapannya bisa datang ke resto tadi nih untuk mencoba campaign bisnis buy one get one free tadi. Nah, mungkin ketika sudah dijalankan dan kita tunggu beberapa hari konten tersebut atau campaign bisnis buy one get one tadi kurang berhasil, maka kita sebagai seorang sosial media strategis khususnya ya yang bergerak di bidang digital marketing tentunya kita bisa menganalisis nih apakah karena memang kurang tepatnya konten atau kita bisa melakukan modifikasi konten nih dengan cara apa? Dengan menggandeng influencer untuk melakukan endorsement. Misal nih, kita bisa melakukan modifikasi konten dengan cara-cara seperti itu. Atau mungkin kita bisa bergandengan tangan dengan para akun-akun yang ada di masing-masing daerah. Misal kalau di Solo ya teman-teman itu ada agenda Solo, jelajah Solo, atau mungkin Explore Cup Karanganyar. Nah, kita bisa menggandeng mereka nih untuk melakukan kerjasama iklan atau yang disebut dengan paid promo. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, kita akan belajar pada sesi ini yaitu untuk menganalisis nih, apakah benar sih insight dalam masing-masing akun ini tuh bisa maksimal dengan cara kita melihat insight dari masing-masing akun tersebut, seperti itu. Nah, oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan dari apa sih analisis sosial media gitu ya. Pada intinya analisis sosial media adalah sebuah cara nih untuk mengumpulkan data-data gitu ya. Ketika kita sudah mengumpulkan data-data, mungkin nanti berisi umur, lokasi, maupun jenis kelamin dari audiens kita. Nah, kita bisa merencanakan nih konten ke depannya dan tentunya bisa
mengambil keputusan apa saja sih yang bisa kita lakukan agar rencana bisnis itu bisa tercapai. Seperti itu ya teman-teman semuanya, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut di materi selanjutnya, tetap pantau video pembelajaran dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya.